Dulu gue pernah deket sama satu cewek. Jadi awal tuh kan gini. Dulu pas gue kelas 9, ada murid pindahan dari sekolah lain yang duduk di samping gue. Di sekolah gue duduknya emang kagak pasang-pasangan gitu sih. Tapi si murid pindahan ini duduk di bangku sebelah gue. Pas hari pertama tuh murid masuk, dia ngenalin diri. Halo, nama aku Alisa, pindahan dari... Pokoknya kayak perkenalan pada umumnya gitu lah. Pas di hari pertama itu, si Alisa ini dikerumuni banyak orang cuy. Kata gue pas itu ya wajar-wajar aja. Karena ya emang udah tradisi cuy. Kalau ada anak baru pasti dikerumuni banyak orang. Gue sebenarnya pas itu juga pengen nimbrung. Tapi karena tugas MTK gue buat hari ini itu belum selesai. Jadi daripada ikutan nimbrung, mending gue ngerjain tugas gue. Terus singkat cerita kan bel masuk jam pelajaran pertama kan udah dimulai tuh. Sebelumnya itu masih jam wali kelas ya. Jadinya teman-teman sekelas gue udah pada duduk di tempatnya masing-masing tuh. Pas semuanya udah pada duduk, gue ngeliat kalau si Alisa ini kayak ngeliatin gue gitu cuy. Tapi bukan ngeliatin baik-baik, tapi kayak sinis gitu sama gue. Tapi pas itu kagak gue pikirin sih. Karena gue masih sibuk ngerjain tugas gue yang masih belum selesai. Terus pas jam istirahat, gue kan main HP tuh di kelas. Tapi si Alisa ini ngeliatin gue sambil makan bekal dia. Karena di situ gue sadar, jadi ya biar suasana gue sama teman sebelah gue ini kagak canggung. Jadi gue kenalin diri, aku Rena. Gue sambil nyodorin tangan gue gitu. Terus dia jawab, aku Alisa. Terus dia balas sodoran tangan gue. Simpelnya ya kayak jabat tangan gitu. Di situ cowok-cowok di kelas gue langsung pada sinis ngeliat gue gitu. Tapi di situ kagak gue peduliin banget sih. Cowok-cowok pada kayak gitu karena ya si Alisa ini cakep cuy, cakep banget malahan. Terus singkat cerita kayak esokan harinya, sebelum bel mapel pertama bunyi, gue kan lagi nyantuy itu nge-scroll TikTok. Terus gue kagak sengaja ketemu toko jual akun MLBB termurah yaitu Tommy Store Market. Gue ngeliat udah akunnya bagus, murah, udah pasti aman cuy. Pas gue lagi asik-asik nge-scroll, tiba-tiba si Alisa ini ngomelin gue. Dia ngomong gini, Ren, jangan main HP di sekolah, kan dilarang. Terus gue dengan santai ngejawab, belum bunyi bel, santai aja. Terus tiba-tiba HP gue ditarik paksa sama si Alisa dan dia ngomong, jangan keseringan scroll TikTok, ntar kamu udah bego, malah tambah bego. Terus gue jawab, ya udah iya Alisa. Singkat cerita sampai hari kelulusan gue sama si Alisa ini kagak begitu dekat. Tapi dia tiap hari selalu ngomelin gue juga bingung kenapa dia serese itu ke gue. Padahal gue kagak inget gue punya salah apa sama dia. Emang personal betul. Terus singkat cerita gue masuk SMA yang bisa dibilang SMA favorit. Jadi ya nggak heran kalau si Alisa juga daftar di sini karena si Alisa ini juara umum di SMP kemarin. Tapi nggak seperti yang gue sangka, rupanya gue sekelas lagi sama si Alisa. Duduk ya di sebelahan pula. Pas di hari pertama sekolah itu, dia langsung ngoceh-ngoceh ke gue. Dia ngomong kayak, kok kita sesekolah, kok kita sebelahan, kok pokoknya banyak lah ya. Di hari pertama itu gue kagak bawa buku sama sekali cuy. Karena kan biasanya di hari pertama sekolah itu kan free tuh. Soalnya pas MPLS kemarin kakak OSIS bilang di hari pertama cuma pengenalan doang. Tapi kenyataannya pas di hari pertama gue malah belajar. Di situ gue bingung mau ngapain. Gue masih belum akrab sama teman sekelas gue yang lain. Jadi ya mau nggak mau gue harus minta tolong sama si Alisa karena ya gue cuma kenal dia doang. Sah, boleh nggak kita berdua? Aku nggak bawa buku. Terus dia jawab, ya boleh, tapi jangan berisik ya. Gara-gara kejadian itu, gue jadi agak mengenal si Alisa ini cuy. Hasil penilaian gue, si Alisa ini orangnya ambis parah cuy. Tapi dia kagak bisa percaya sama orang lain. Contohnya beberapa minggu setelah hari pertama, kan ada tugas kelompok tuh. Dia kagak ada bagi-bagi tugas gitu cuy sama kelompoknya, tapi semuanya dia yang ngerjain sendiri. Gue bisa tahu karena ada teman gue yang sekelompok sama si Alisa ini. Terus singkat cerita, pas sekolah gue ngadain event 17-an di sekolah gue, kan ada lomba ngias kelas tuh. Awalnya teman-teman gue pada semangat cuy. Tapi lama-kelamaan kayak berkurang gitu anggotanya. Satu persatu pada pulang cuy. Pas lagi ngehiasnya itu, gue awalnya juga ikutan cabut. Pas gue udah sampai rumah, gue inget kalau botol minum gue ketinggalan di sekolah. Jadi ya mau kagak mau gue harus balik lagi ke sekolah biar kagak kena omel sama mak gue. Pas gue udah sampai di sekolah itu udah sepi cuy. Yang di lapangannya cuma sisa anak-anak eskul doang. Pas gue udah sampai ke kelas gue ngeliat kalau si Alisa ini tinggal sendirian doang ya kelas. Jadinya gue basa-basa dikit lah ke dia. Oh Isa, sendirian aja nih. Terus dia ngejawab, iya, yang lain udah pada cabut kayak mu. Di situ jawaban gue ya cuma ketawa hahaha doang. Karena gue pas itu bingung mau jawab apa. Terus akhirnya gue mutusin buat duduk di samping Alisa. Gue tolongin lah dia nata-nata pojok baca sikit-sikit. Pas lagi nata-nata itu gue nasehatin dia dikit cuy. Gue ngomong gini ke dia, nggak semua kerjaan bisa dilakukan sendiri Sa. Minimal harus ada temen. Terus dia jawab, halah kayak mau ada temen aja. Terus langsung gue balikin, kita kan temen. Di situ si Alisa tiba-tiba kayak kagak jelas gitu lah cuy sifatnya. Langsung tiba-tiba dia langsung buka HP dan kayak ngechat gitu. Terus dia malah pamit pulang. Alasannya sih disuruh mamanya pulang. Jadi yang gue selesain dekornya sendirian. Terus pas di hari H, kan acaranya sampai sore tuh. Karena gue capek ditambah gue gabut, gue akhirnya mutusin buat duduk sendirian di tempat yang nggak banyak kerumunan orang. Di situ gue duduk sampai buka TikTok. Terus pas gue lagi duduk nyantai gitu, tiba-tiba si Alisa tuh duduk di samping gue. Gue cuekin baik dia karena ya gue gak tahu mau ngomong apa ke dia. Tapi tiba-tiba dia nyender di samping gua dan ngeliatin gua nge-scroll TikTok karena gua takut isi FYP gua terungkap. Jadi gua matiin langsung HP gua dan mulai basa-basi dikit. Gimana sah caranya? Terus dia ngejawab, seru sih. Biasanya aku cuma dapat capeknya doang, tapi kali ini aku seneng. Oh, gitu ya. Bagus dong kalau gitu. Terus dia ngejawab, ya makasih ya nah. Ini semua karena kamu. Gua di situ cuma senyumin aja. Terus dia lanjut ngomong, nah kalau boleh tahu tipe cewek kamu tuh yang kayak gimana sih nah? Gue langsung ngebuka HP gue dan gue ngebuka kamera depan dan lalu gue sodori HP gue ke dia yang kayak gini Sah. Oh iya, by the way cerita ini terinspirasi dari Tokidoki Bosoto.